Shalom kepada semua sahabat-sahabat saya masih coba melanjutkan dari bahasan kita dari kemarin tentang bagaimana kita bisa mengalahkan yang namanya tawar hati, kecut hati, patah harapan, patah semangat. Dan tentu kita akan membalikkan semuanya dengan berjalan dalam iman. Apa artinya berjalan dengan iman, saudaraku? Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18, setiap kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, firman Tuhan katakan. Apa yang kita perhatikan? Ya, Paulus dan teman-temannya tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan bisa penyakit, bisa masalah, bisa persoalan, bisa keruwetan kehidupan, ya kan? Bisa juga itu huru-hara, bisa juga kabar-kabar yang menggemparkan yang kita dengar, atau juga mungkin fakta realnya yang kita bisa lihat di depan kita dengan kasat mata kita. Ya, coba lihat cara pandang kita, ubah cara pandang kita. Paulus melainkan yang tak kelihatan, yang dia perhatikan yang tak kelihatan. Karena sesungguhnya yang kelihatan itu hanya bersifat sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu bersifat kekal. Ketika setiap kita mengerti tentang firman Allah ini, lalu bagaimana respon kita? Apa kita masih tenggelam dalam sesuatu yang kita lihat dengan kasat mata kita? Atau ada kacamata lain yang seperti hanya Paulus? Mereka memperhatikan yang tak kelihatan. Lalu kalau kita bisa melihat diri kita dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sahabat-sahabat saya percaya ya pada pemeliharaan Tuhan adalah hal yang perlu kita kerjakan dan mutlak bagi setiap orang percaya, yaitu apa? Menaruh percaya kepada janji Tuhan, menaruh percaya kepada karya Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalannya kita. Ya, karya Tuhan pun bukan karya kita. Tapi kalau Anda percaya hidupmu dalam tangan Tuhan, tentu karya Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Yakinkan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melampaui dari kekuatan kita. Garis bawahi bagian-bagian ini. Tuhan tidak pernah memberikan satu pencobaan, satu situasi yang sulit dalam hidup kita melampaui kekuatan kita. Pasti ada kemampuan Tuhan, pasti ada campur tangan Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadi gereja yang dewasa melalui persoalan, melalui kesulitan, melalui kekurangan, melalui intimidasi sekalipun. Tuhan mau supaya kita naik level lagi. Yaitu apa? Pengharapan kita mau taruh kepada Tuhan. Percaya kita, kebergantungan kita kepada Tuhan, kita semakin intim dekat dengan Tuhan. Dan pada saat bagaimana yang tepat, Dia pasti akan menolong, Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Karena setiap kita jangan pernah lupa bahwa sesungguhnya bagian kita adalah bersyukur, menaruh pengharapan dalam segala keadaan, mengamini janji Tuhan dalam hidup kita. Itu harus kita lakukan hari lepas hari. Saya percaya Tuhan baik bagi kita, saudaraku. Sekali-kali Dia gak pernah meninggalkan kita. Yakinkan dalam hatimu bahwa sesungguhnya Dia tetap sama. Sekalipun mungkin kau berhadapan dengan tantangan, kesulitan, keberatan apapun, mari kita fokus kepada sesuatu yang tidak kelihatan, ya, yaitu apa? Kemuliaan Tuhan, kekekalan dari sorga. Jangan fokus kepada perkara-perkara yang nampak hari ini, tapi fokuslah kepada bagaimana karya Tuhan yang besar itu. Semakin Anda mengerti bahwa hidupmu dalam tangan Tuhan, sesungguhnya Tuhan pun akan menaruh hatinya, menaruh karyanya, menaruh misinya bagi setiap kita. Tuhan menolong, Tuhan membela setiap waktu. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman yang bisa kami terima hari ini. Firman Allah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selalu meneguhkan, Tuhan selalu menguatkan kami lewat kebenaran-Mu. Hari ini Tuhan, kami taruh pengharapan kami taruh hidup kami kepada Tuhan. Kami tidak akan tawar hati, kami tidak akan kecut lagi, karena kami bersama dengan Allah Immanuel. Dan sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu iya dan amin. Janji-Mu selalu Kau tepati bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber sukacita,
yang abadi bagi kami semua. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan berterima kasih. Amin.